Pemirsa, pertemuan kader-kader elit PDIP dengan Capres Gerindra Prabowo Subianto dibaca sebagai indikasi tidak solidnya internal Partai Banteng mendukung Ganjar Pranowo. Nama Joko Widodo disebut sebagai faktornya. Haruskah PDIP menertibkan Joko Widodo? Inilah Top Review. Selasa malam kemarin, politisi PDIP Budiman Sujatmiko mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Perjumpaan keduanya tampak hangat. Budiman bahkan tak segan melempar pujian ke mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus ini. Usai pertemuan yang berlangsung selama 2 jam, Budiman mengaku memiliki kecocokan dengan Prabowo. Ia bahkan menganggap Menteri Pertahanan itu sebagai sosok pemimpin yang bisa membawa Indonesia lepas dari krisis global. Pak Prabowo itu mewakili satu cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya dalam pengertian satu bangsa yang ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis global. Karena perang itu biasanya butuh pemikiran dari dua tipe orang, satu intelijen, satu aktivis. Karena kalau ada orang politik latar belakangnya intelijen atau tentara atau latar belakang aktivis, kedua jenis orang itu biasanya mampu berbicara hal-hal strategis secara komprehensif. Sementara itu, Prabowo mengaku dirinya dan Budiman pernah berada di poros yang berbeda saat masa Orde Baru. Ketika itu, Prabowo masih menjadi bagian dari militer, sedangkan Budiman seorang aktivis. Namun menurut Prabowo, rekam jejak itu tak menghalangi dirinya dan Budiman untuk menjalin hubungan baik saat ini. Kita memang pernah berhadapan, ya. Tapi yang membedakan kita, yang membuat kita berhadapan dulu, suatu keadaan, suatu kondisi, suatu sistem. Ternyata kenyataan adalah bahwa kita sebenarnya memiliki cita-cita yang sama. Bahwa Mas Budiman punya cita-cita memperjuangkan kesejahteraan rakyat, keadilan rakyat, kemakmuran bangsa. Dan itu persis juga cita-cita saya dari kecil. Saling lempar pujian antara Prabowo dengan politisi PDIP ini bukan yang pertama. 2 pekan lalu, Prabowo diundang dalam acara Rakernas Panguhan Simbolon Dohot Barua Indonesia atau PSBI yang diketuai politisi PDIP Effendi Simbolon di Jakarta. Effendi Simbolon tak segan memuji Prabowo dan menyebut Indonesia cocok dinakodai oleh Prabowo Subianto karena Prabowo memiliki kehandalan dan kemampuan untuk memimpin Indonesia. Serangkaian pertemuan politisi PDIP dengan Prabowo ini banyak dibaca sebagai keretakan di internal PDIP dalam konteks pencapresan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Namun, Ganjar Pranowo menyebut pertemuan Budiman dengan Prabowo Subianto tidak mengganggu soliditas timnya. Nggak dengar, sorry nggak dengar. Itu hanya Pak Budiman. Ada lagi? Apa? Oh, tidak pernah. Tidak pernah terganggu. Manuver sejumlah politisi PDIP yang mendekat ke kubu Prabowo tak lepas dari manuver Presiden Joko Widodo yang dalam banyak kesempatan menunjukkan gestur dukungan kepada Prabowo Subianto dalam pencapresan. Terakhir, pada hari Minggu lalu, Presiden Joko Widodo makan siang bersama dengan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir di Istana Bogor. Kebersamaan itu diunggah Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Elemen pendukung Joko Widodo juga tercatat mendekat ke Prabowo. Projo misalnya, menunjukkan gestur kedekatan dengan tim Prabowo. Bahkan, relawan Projo di sejumlah daerah sudah mendeklarasikan dukungan pada Prabowo. Diyakini manuver mereka sepengetahuan Joko Widodo. Karena itu, seorang analis politik menilai PDIP perlu menertibkan Joko Widodo.
Tetapi diakui atau tidak bahwa sejumlah sel-sel kekuatan politik di lingkaran Jokowi sendiri per hari ini menunjukkan kecenderungan untuk melakukan keberpihakan kepada Pak Prabowo. Kalau kita cermati hasil dari musra yang kemarin dideklarasikan oleh Mas Panel Barus dan juga teman-teman di Projo, sebenarnya hasilnya itu betul-betul unpredictable, di luar prediksi yang ada. Karena posisi nomor 1 bukan Pak Ganjar Pranowo, tetapi justru Pak Prabowo Subianto dengan angka perolehan sekitar 20%. Disusul kemudian Pak Ganjar Pranowo 19%. Lalu disusul dengan Pak Erlangga Hartarto di angka 12%. Memang betul selisih antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar hanya 1%. Tetapi secara psikologis, menempatkan pada posisi pertama Pak Prabowo Subianto jelas menunjukkan keberpihakan yang cukup clear bagaimana arah, orientasi, dan juga preferensi politik dari sel-sel relawan yang berada di luar konstitusi partai untuk bergerak. Dan semua itu patut diduga, Mas teman-teman semuanya, bahwa itu atas sepengetahuan Pak Jokowi. Kalau terjadi pembiaran secara langsung, secara perlahan akan terjadi penggerusan basis elektabilitas dari basis pemilih yang dulu berada di PDIP. Nah, hal ini yang kemudian harus diantisipasi. Kalau misal memang betul tidak ada masalah antara komunikasi antara PDIP dengan Pak Jokowi, harusnya Jokowi bisa ditertibkan, Jokowi bisa kemudian dikanalisasi. Posisi Joko Widodo sebagai presiden membuat PDIP harus berhitung jika berniat menertibkannya. Karena itu, yang bisa dilakukan PDIP saat ini adalah menunggu momentum untuk mengambil tindakan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.